Halo semuanya, kita semua tahu ya kalau saat ini ada beberapa mobil yang masih dijual, cuma kayaknya brand sendiri udah nggak niat jualan mobilnya. Padahal itu kan anak kandungnya ya, tapi seperti dianaktirikan. Ya, jadi mobil-mobil yang akan ada di list ini adalah yang dulunya memiliki hype luar biasa saat peluncurannya. Namun sekarang udah bertahun-tahun tidak ada improvement sama sekali dan cenderung dibiarkan saja oleh ATPM. Pasti kalian gak akan bisa nebak mobil apa aja yang ada di list ini, karena memang sebagian besar sudah terlupakan walaupun memang masih dijual. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk hentikan video ini sementara, subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif, dan nyalakan juga loncengnya supaya nggak kelewatan setiap ada video baru. Sekarang kita masuk yuk ke listnya. Toyota CHR. Dulu di awal kemunculannya, mobil ini besar banget hype-nya. Bahkan bisa dibilang overhype. Bahkan karena mobil ini juga lah channel Pricebook Otomotif tercipta. Karena dulu waktu Pricebook Otomotif belum pemekaran dari Pricebook Pusat, CHR ini adalah video mobil pertama kali di Pricebook Universe. Sebenarnya secara produk CHR ini nggak gagal, karena ini mobil yang bagus dengan bentuk yang unik. Beda dengan Etios Falco yang secara produk memang sudah diciptakan untuk menjadi almarhum. Tapi penjualan CHR di sini, tanpa perlu nih dia bilang seberapa sering kalian lihat CHR di jalan. CHR ini canggih loh, dia punya versi hybrid. Namun yang versi bensinnya dia hybrid juga, karena bisa minum etanol. Cuma nyari etanol di mana ya? Percuma juga. Untuk versi hybridnya juga dijual kok di Indonesia. Beda harganya sekitar 50 jutaan dengan versi bensin. Masing-masing CHR dijual dalam satu varian. Hanya kalau mau varian two-tone color, nambah 1.500.000 rupiah. Udah pada lupa ya harganya CHR. Nih dia ingetin lagi berapa harganya. Honda Mobilio. Kalau ngomongin yang ini, nggak tahu deh ini mobil masih dijual apa enggak. Atau setidaknya masih ada nggak sih niat Honda menjual LMPV kebanggaannya ini? Nggak tahu sih dibanggakan atau tidak. Dari awal kemunculannya, Mobilio emang nggak pernah punya ciri khas tersendiri. Karena ya memang mobil ini masih satu basis dengan Brio. Tapi satu basis sih harusnya nggak sama semua. Ini kan sama semua. Dari desain fascia depan, interior, dashboard, setir, sama semua. Padahal kalau bisa dibikin sedikit lebih mewah dari Brio, mungkin Mobilio ini akan lebih sukses dari sekarang. Tadinya Mobilio ditempatkan dalam kelas LCGC. Ya, untuk lawan Sigra kali ya. Dapat facelift karena Mobilio ini dinaikin kelasnya menjadi LMPV. Jadi di facelift pertama tahun 2016, Mobilio dapat dashboard baru yang mirip Honda Jazz. Terus juga dapat lampu depan proyektor. Terus tahun kemudian dapat facelift lagi, dapat muka baru dan lampu baru. Tapi proyektornya malah hilang. 2019 dapat facelift lagi, proyektornya dibalikin lagi. Gak konsisten emang. Terus sekarang 2021, LMPV lain sudah pada bebenah, Mobilio malah adem ayem aja. Bahkan kami dapat info dari Wiraniaga, katanya Mobilio udah nggak diproduksi lagi. Mungkin emang akan discontinue ya. Eclipse Cross. Kalau kalian petrolhead dari generasi 90-an, pasti merasakan bagaimana kejayaan Mitsubishi dengan Lancer Evo, 3000 GT, FTO, kemudian yang terakhir Eclipse. Eclipse lahir lagi sekarang, tapi kenapa ada Cross-nya ya? Sedihnya lagi, Eclipse Cross ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan Sport Coupe Eclipse terdahulu. Ini bisa disebut penistaan terhadap Eclipse ini ya. Alih-alih menggantikan Eclipse, mobil ini malah menggantikan Outlander Sport untuk di Indonesia. Karena Outlander Sport itu masih dijual di luar negeri dengan nama Mitsubishi ASX. Desain fascianya pakai dynamic shield yang membuat terlihat gahar, tapi bisa jadi desain wajahnya ini yang kontradiktif karena bahasa desain dynamic shield ini pertama kali diperkenalkan di Expander. Jadinya mobil ini diledekin, semua akan Expander pada waktunya. Padahal desain dynamic shield ini nggak masalah loh, ya sama aja dengan mobil-mobil lain yang memiliki bahasa desain. Harusnya Eclipse Cross ini bisa memakan pasar dari Honda HR-V Prestige, Honda CHR, dan mobil lainnya di kelas compact crossover 400 jutaan. Namun sayang, mobil ini tidak menunjukkan tajinya dari sisi penjualan. Kita juga pesimis kalau mobil ini akan mendapatkan penyegaran, apalagi generasi baru, karena melihat angka penjualannya yang melempem. Seperti Mitsubishi harus mencoba untuk membawa kembali Outlander Sport generasi terbaru yang masih ada di luar sana. Nissan X-Trail. X-Trail diciptakan untuk melawan mobil SUV monocoque lainnya macam CR-V, Tucson, Ford Escape, dan Toyota RAV4. Dulu zamannya X-Trail T30 dan T31, Nissan mendulang kesuksesan besar karena X-Trail ini benar-benar laku dan banyak orang yang suka di pasaran karena punya desain yang berotot dan mengotak-kotak. Jadi sepertinya banyak orang Indonesia yang suka. Masuk ke tahun 2014, X-Trail mendapatkan generasi baru dengan kode bodi T32. Namun X-Trail tidak meneruskan desain generasi
generasi pertama yang mengotak-ngotak. Malahan desainnya lebih konservatif dan membulat-bulat, terkesan main aman. Nah, sudah sekitar 8 tahun usia dari X-Trail ini belum juga mendapatkan generasi terbaru, hanya facelift aja. Dan itu pun minor change, belum ada major change yang signifikan. Dan memang di generasi ini setelah CR-V mendapatkan generasi baru yang berturbo di tahun 2017, X-Trail sepertinya tenggelam dan dibuat KO oleh CR-V Turbo. Bahkan sekarang kalau kita ngomongin SUV monokok 500 jutaan, kayak kita hanya kepikiran CR-V dan CX-5D. X-Trail seperti udah tenggelam. Kapan ya kira-kira X-Trail akan mendapatkan generasi baru? Ayo Nissan, masih mau jualan X-Trail nggak nih? Renault Koleos. Ini mobil adalah saudara kembar dari X-Trail. Ya, karena kan Nissan dan Renault beraliansi untuk membuat research and development lebih murah. Makanya banyak dari mobil Nissan dan Renault menggunakan satu basis. Koleos dan X-Trail adalah salah satu yang paling awal. Tapi kalau di Korea, mobil ini punya kembaran lagi, yaitu Samsung QM6. Iya, Samsung, bukan Samsul. Jualan mobil mereka di negara asalnya mah. Memang Koleos terlihat lebih mewah dibandingkan dengan X-Trail yang menggunakan pendekatan lebih ke arah sporty. Tapi perbedaan esensial yang utama adalah kalau X-Trail punya kamera 360 namun hanya dengan 2 airbags. Kalau Koleos punya 6 airbag tapi nggak punya kamera 360. Dulu Koleos ini lumayan banyak peminatnya karena bagi mereka yang ingin X-Trail tapi tidak mau logo Nissan yang mainstream, bisa memilih Koleos ini tanpa perlu pusing memikirkan di mana bengkel resmi terdekat. Karena saat Renault masih dipegang oleh Mobilindo, Koleos bisa diservis di bengkel resmi Nissan. Namun setelah Renault berganti ATPM ke Masindo, kini Koleos nggak bisa lagi diservis di bengkel Nissan. Makanya sekarang jadi sepi nih Koleos. Karena ini mobil yang sama dengan X-Trail yang belum juga berganti generasi itu, ya Koleos juga masih bertahan dengan model yang sekarang, gak ganti-ganti. Itulah tadi mobil-mobil yang sepertinya sudah nggak dapat perhatian dari ATPM-nya dan memang sudah tidak niat dijual karena tidak kunjung mendapatkan model baru. Meskipun para lawannya sudah dapat model baru dan laku. Mana nih kira-kira yang akan paling cepat dapat model barunya menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi pamit, ciao Bella!